Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Koster Junior. Saya dari Teknik Informatika semester 5 kelas pagi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan dan mengerjakan modul 1, yaitu membuat class diagram dan membuat koneksi database. Saya mau cerita singkat ya. Jadi ada beberapa musibah yang saya alami. Jadi saya kena musibah sakit. Jadi dada saya sesak, kemudian batu berdahak, nggak selesai-selesai. Jadi kemudian darah rendah, kemudian badan lemas dan banyak yang nyeri. Jadi beberapa minggu kemarin itu rehat, dan ada beberapa tugas yang dari dosen minta izin saya bahwa telat. Nah, kali ini juga telat karena kemarin mau belajar pun, karena kan belajar ini kan nggak bisa cepat kan, jadi harus belajar dulu, dibaca, kemudian dicobain lagi, jadi dipraktekkan juga kan. Nah, kemudian akhirnya sekarang bisa buat video, tapi hari ini katanya ada hal buruk, yaitu jaringan IndiHome ada masalah. Jadi uploadnya juga mohon maaf kalau telat juga, videonya baru saya buat karena mohon diwajarkan apa yang saya alami. Oke, langsung saja kita langsung ke videonya. Oh ya, sebelum dimulai saya mau ngomong sesuatu bahwa saya mengerjakannya pelan-pelan karena saya juga melihat kondisi. Jadi contohnya takutnya ya kalau nanti saya batuk atau apa, mohon dimaafkan. Nanti saya cut lah, saya usahakan cut. Takutnya itu pas jalan kemudian batuk, nah itu saya mohon maaf ya. Kemudian ini nanti tahapnya itu dari nol, jadi saya membuatnya ini dari nol, baik dari visualnya dan juga Microsoft Access-nya, database-nya. Jadi nanti kita buat dari nol, dan semoga ini bisa jelas. Kalau nanti ada yang kurang jelas silahkan komen, nanti saya ralat juga kalau emang ada salah, karena kan saya juga belajar dan baru beberapa jam belajarnya, jadi mohon diwajarkan juga. Oke, kita langsung mengerjakan ya. Oke, yang pertama adalah kita ke installernya dulu, visualnya kita cari installer. Nah, di sini saya pakai Visual Studio-nya 2019 ya. Nah, kita tunggu. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke modify. Kita tunggu. Nah, sudah kan? Setelah masuk di sini kita masuk ke individual komponen. Nah, kemudian cari class designer. Nah, ini kan belum di-download nih. Jadi dicentang, kemudian di modify. Ini kita lihat ya, modify. Kita lihat lagi lah. Nah, udah selesai ya. Ini udah di-download. Kita keluar, kemudian kita launch. Ini ya. Setelah seperti ini kita create a new project ya. Windows ini ya, Windows Form APK yang Visual Basic, yang .NET Framework aja ya, karena ini sudah ada ya, recent project ya, karena sudah kemarin sudah pakai, jadi ada di sini. Oke, di sini kita pilih ini ya. Kalau nggak ada itu di searching ada kok, di searching sini Windows Form Apps, di sini nanti ada. Oke, sudah selesai, kemudian kita next. Kita kasih nama projectnya itu satu, gini aja lah wis, biar nggak bingung saya. Kita lanjut ya, kita create. Oke, sudah terbuat ya. Setelah create tadi akan ada tampilan seperti ini ya, form VB-nya. Kemudian kita langsung desain class-nya ya, class desainnya ya, dengan cara di VB modulnya ini ya, judulnya tadi kita klik kanan, kemudian kita add.
Nah, di sini bisa new item ya. Atau class ini juga bisa sebenarnya. Kita new item. Kita cari class diagram. Nah, ini ada tulisannya class diagram kan. Dan namanya tetap aja class diagram 1. Kita add. Nah, kita tunggu ya. Jadi kalau kita nggak modify yang tadi, kemungkinan ini nggak ada karena harus download modulnya, kasarannya kayak gitu. Setelah class designernya udah ditampilkan ya, class diagram maksudnya. Jadi setelah membuat class diagramnya nanti akan tampil blank kayak gini. Kemudian gimana caranya untuk add? Kita klik kanan di layarnya, kemudian kita add, kemudian kita pilih class. Nah, kita kasih nama. Namanya itu apa di situ? CLS buku, class buku ya. Oke, ini nggak usah di itu, kita publik ya. Ini nggak usah di setting-setting. Kita oke. Oke, sudah ya. Nah, kalau mau ditarik tinggal klik kiri, ditarik aja. Untuk ngisi ini kita pilih, kemudian kita class setting. Nah, class detail maksudnya. Nah, di sini ada method, properties, fields, sama events. Kita isi sesuai yang ada di modul. Oke, yang pertama adalah auto number, kemudian simpan, kemudian cari. Nah, di sini kalau emang besar, awalnya besar, sekalian besar aja ya. Ubah tampil data. Nah, ini juga. Kemudian propertiesnya, ini udah selesai metodenya ya. Sekarang kita masuk ke properties, kita isi sesuai dengan yang ada di modul. Bisa dimengerti ya. Astagfirullah, nge-lag. Waduh, nge-lag bro. Oh, enter. Duh, fieldnya ini kita isi ya. Nah, sudah selesai ya. Kita masuk ke field sekarang. Kita tulis FK di buku. F judul. Kan harus diisi juga. F penerbit. Pengarang. F tahun terbit. F harga pinjam. Benar-benar ini salah. Jangan sampai salah ya ngetiknya. Kita save jangan lupa. Jadi tiap-tiap menit kalau ingat disimpan. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Kita tarik aja. Jangan gini aja. Nah, jadi nanti tampilannya kayak gini. Terisi. Kemudian benar kita hapus. Nah, kemudian di modulnya juga tipenya ini kita ganti ya. Jadi kita ubah tipenya sesuai dengan modul. Ini string, double string, integer. Oke, kita ganti ya. Apakah bisa diganti di sini? Kita coba ya. Nggak tahu saya. Jadi setelah membuat ini, kita langsung ke modulnya aja dulu ya. Kita pilih modul ya, kita klik kanan, nama file kita. Kemudian kita add new item. Ini modul sebenarnya ada new item. Kemudian kita cari modul. Nah, ini modul ya. Untuk nama kita isi namanya modul koneksi ya. Modul koneksi. Gini kayaknya. Satunya di dalam. Modul koneksi, oke. Kita pilih modul. Add. Nah, jadi nanti ini modul koneksi ya. Nah, kemudian jangan lupa kita cek sistem data oleh DB-nya. Kalau nggak ada, kalau belum diinstal silahkan diinstal. Ukurannya seingat saya itu 10 MB kayaknya. Kita lihat saja ya. Oke, gimana caranya? Kita klik kanan. Kemudian kita ada ini loh, manage NuGet package. Nah, kemudian kita cari browse. Seingat saya udah di download. Nah, kemudian kita cari sistem
data titik oleh db. Nah, ini tulisannya singkat saya. Oh ini udah ada. Loh, belum download kah? Oke lah, kita download ya. Oke ya, kita oke ya. Nah ini, sebenarnya itu ada tulisan ini banyak loh, tapi itu tadi kok cuma dikit. Langsung aja kita coba ya. Ini buat modul 1, kalau nggak di ini susah. Oke. Kemudian pada modul koneksi kita berikan codingannya. Saya pastikan aja. Karena ada perubahan, bukan perubahan sih, perbedaan. Jadi ini coding yang saya lihat dengan coding yang di modul itu ada bedanya. Karena di modulnya itu di bawah sendiri itu ada tulisannya harus bisa ngasih form yang koneksi sukses kalau ininya memang connect. Jadi dibuat coding kayak gini. Kemudian kita masuk ke form, kita klik di desainnya, nanti muncul kayak coding kayak gini kan. Nah di sini sudah form 1 load. Nah kita ketik call itu kan manggil, kita manggil si database-nya yaitu koneksi, kita kasih guru. Nah jadi kayak gini. Kalau nggak dikasih gimana, biasanya itu nggak muncul. Kita nggak bisa jalan karena bukan masalah ini ya, bukan masalah kelasnya ya, tapi database-nya belum ada. Jadi kita sekarang membuat database. Buatnya di mana? Buatnya di Microsoft Access. Saya pakai Microsoft Access 2013 ya. Oke, kita buat dari 0. Oke, kita buat blank ya. Kita kasih nama pinjam buku. Nah, oke. Jepret. Di sini akan tampil seperti ini. Kita fokus ke Microsoft Access-nya ya. Jadi nanti akan ada tabel 1. Jadi kita di modulnya itu kita membuat 4. Jadi membuat 4. Cara add-nya gimana? Dengan cara kita masuk ke grid, kemudian kita klik tabel. Nah, jadi kalau mau nge-rename, itu nggak usah kita klik kanan rename, tapi kita simpan. Kita klik save. Ctrl S, bentar. Kita kontrol tabel 1 ya. Loh, kita save. Nanti kita ada save as, kemudian kita nama. Di sini namanya pertama adalah ada. Kemudian yang kedua ini bukti pinjam. Yang ketiga ini bukunya, buku ya maksudnya. Kemudian yang keempat ini adalah siswa. Oke, selesai ya. Kemudian untuk menambahkan tabelnya gimana? Kita ganti ke design view. Nah, di sini lebih mudah ngisinya ya, karena ada data tipenya. Oke, yang pertama ini kita setting yang ada ya. Pertama ini di modulnya itu nomor BKT. Kemudian harga pinjam. Jumlah pinjam KD buku. Kemudian kita ganti ya, harga sama jumlah itu kan number, berarti kita kasih number. Sebenarnya guarantee harga pinjam ini, tapi disitunya number, nggak apa-apa lah. Kenapa nomor BKD ini dibuat short text? Ini pengalaman saya aja. Jadi kalau angka yang kita ketik ya, yang kita ketik berupa angka, tapi tipenya itu short text, dia itu dianggap teks. Jadi paham ya. Jadi kayak kode lah. KD 406 itu bukan nomor, tapi teks. Setelah dibuat kita simpan, Ctrl S.
Kemudian kita ke yang kedua, yaitu si bukti pinjam. Ya Allah, benar. Kita view, nah kita ganti lagi. Oh ya, yang kunci ini namanya itu primary key ya, jadi dia ini patokan dari yang nggak bisa sama. Contohnya kayak ID kan, ID ke auto number 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, nggak ada yang bisa sama nomornya gitu. Ataupun dibuat short text kayak teks tadi, nggak ada yang bisa sama karena primary itu hanya satu. Yang saya ingat seperti itu ya. Kita isi aja langsung nomor BKT NIX, kemudian TGL tanggal BKT, gini aja ya, nggak apa-apa ya. Oh ya, jangan lupa ini date and time, date or time ya, ini short text, simpan. Kemudian di buku juga kita isi KD buku. Ini seberas aku bukan KD buku deh, card. Ini maaf ya kalau entah saya yang salah atau gimana. Sebenarnya kan namanya itu kan nggak boleh sama. Kalau mau koneksikan ya, itu kan harus, contoh ya, nama buku, gitu. Nomor buku, NO buku. Kemudian yang satunya kalau mau dicatokkan, dia itu dikasih R seadanya. R kan relationship, jadi penghubungan. R nomor buku, no buku, nah kayak gitu kalau saya, tapi nggak apa-apa lah. Kayaknya saya yang salah ini, nggak apa-apa lah. Tadi besar semua, Pak. Oh ya, awalnya besar. Kalau sudah awalnya besar, pakai besar loh ya. Judul, penerbit, pengarang, tahun terbit, harga pinjam, stok. Di sini jangan lupa kita kasih number, ini number, harga sama stok ya. Yang lainnya, ini tahun penerbit. Sebenarnya ini juga bisa diganti field size-nya. Jadi masuk nama orang itu 255 baris kan kepanjangan. Tapi nggak apa-apa lah. Ini masih pemulaan ya. Oke, selesai ya kita buat. Kemudian setelah disimpan, nah di sini kan C user Windows. Nah ini file ini kita masukkan ke foldernya si visual biar connect-nya itu satu file gitu loh. Oke, sudah selesai buat ya. Sekarang kita close. Sekarang kita masuk ke dokumennya file kita. Nah, ini kan ada banyak kan, ini sudah saya buat kemarin. Nah, di sini kita kan namanya tadi modul 1 kan. Kita masuk ke modul 1. Nah, di sini ada bin, book. Nah, kita taruhnya di sini. Jadi kita copy tadi file kita yang kita simpan tadi, Microsoft Access-nya maksudnya, database-nya yang kita simpan tadi, kita copy, kemudian kita taruh di sini. Sekarang kita cari source-nya. Source-nya gimana caranya? Kita klik di sini. Nah, nanti ada kayak gini kan. Kita klik kanan, copy. Kita masukkan di sini. Kemudian miring balik. Kemudian kita tulis nama filenya tadi. Pinjam buku .accdb. .accdb ya. Setelah selesai, kita masuk ke class diagram. Kita lanjutkan ini ya. Aduh, nge-lag. Saya percepat aja karena ini kan sudah tahu tadi kan caranya kan. Nanti tinggal dibuat, di-add, kemudian kita isi. Oke, saya percepat. Oh ya, jangan lupa ya. Ini saya ingatkan aja. Jadi kita kan punya cara-cara yang berbeda-beda kan tiap orang. Nah, jadi untuk nama itu harus sama ya. Bedanya itu paling cuma F sama P tambahannya kan. Ini field, ini properties. Nah, kemudian ini namanya itu disamakan. Contoh kayak yang challenge buku ya.
KD buku, loh ada KD buku, kemudian judul, nah kayak gitu ya, bisa dimengerti ya. Red sih, sekalian laptopku juga mana, terus kayak mauan, bingung ya. Oh, saya tadi bangunnya jam 3. Nah, di situ batuk-batuk karena kemungkinan nggak minum obat karena kemarin tuh obatnya habis, dan sekalian obat yang penyakitnya itu fixnya apa dan obatnya itu fix apa, nanti sekalian gitu loh karena sudah 1 mingguan, obatnya itu nunggu. Oh ya, kalau mau lebih mudah ya, kita pin ini, jepret. Nah, jadi dia itu biar nggak hilang-hilang. Kadang itu kan kalau nggak dipin gini itu hilang-hilang. Kayak ini tadi udah saya setting sampai di sini. Aduh, tadi kendala terus. Nah, simpan. Alhamdulillah. Saya cocokkan dulu sama Microsoft Access-nya, benar. Oh ya, BTW saya pakai 2 layar ya. Pakai dual monitor. Jadi saya bisa ngelihatnya di sini aksesnya. Yang pertama apa dulu? Buku ya. Buku. Oke, udah benar. Kita simpan. Selesai ya ini ya. Kita cocokkannya udah benar ya. Oh ya, kalau mau mengoneksikan database itu silahkan dimatikan Microsoft Access-nya ya. Biar kalau dibuka itu biasanya itu ada notifikasi database masih dibuka, silahkan dimatikan. Kayak inget saya loh ya. Nah, tadi di sini tuh ada masalah kan. Nah, kan di sini ada masalah nih. Di errornya ya, error list ya. Nah, ini diklik. Nah, listnya kan di sini ada. Kemudian kalian isi off. Nah, baru kelasnya siswa. Nah, langsung benar. Oke, kita masuk ke formnya ini ya. Kita sekarang membuat sebuah menunya di sini. Caranya adalah kita masuk ke toolbox, kemudian kita cari menu script. Nah, ini. Kalian klik kiri tahan aja, kemudian ditarik gini. Taruh sini gitu aja. Nah, gini kan. Kemudian kita isi. Isinya adalah master siswa, kemudian master buku. Oh ya, kalau kalian kasih ini berarti ada menu bawah ya. Kalau master buku seandainya ya, kan ini diisi nanti ada menunya kayak gitu. Karena di sini nggak pakai menu itu, cuma tombolnya ini aja. Jadi kita buat ininya dulu aja ya. Transaksi pinjam buku. Satunya logout. Aslinya logout itu gini sih, logout gini sih. Kalau saya loh ya, gini aja lah. Oke, sebenarnya logout gini sih. Gini aja ya. Di sini kalau ditulisannya itu punya besar kayak. Oke, logoutnya saya buat gini. Satunya logout ya. Oke, selesai, kita simpan. Sekarang kita masuk ke master buku ya. Klik-klik. Aduh, klik-klik. Ya, master buku ya. Satunya logout. Nah, sekarang kita simpan dulu. Nah, disimpan ya.
kemudian kita ambil codingnya. Nah, tadi aku sudah nyimpan codingnya. Jadi yang ini nggak ada menunya, nggak ada isinya maksudnya. Kemudian yang ini ada isinya. Jadi kalau ada sub, berarti and sub. Kalau if and if, bisa dipahami ya. Nah, jadi nanti ini logout itu nanti akan ada notifikasi kayak text box gitu, message box. Apakah Anda yakin? Kalau iya nanti keluar. Kemudian kita cek dulu modulnya apakah sudah benar. Saya lihat dulu ya. Oke, karena sudah benar ya, termasuk si class-nya, kemudian benar. Nah, kelasnya udah kita perbaikin tadi, aksesnya juga sudah, modul juga sudah, dan formnya juga kita sudah buat ya. Oke, kita run. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, koneksi sukses ya. Kita oke. Nah, tampillah. Akhirnya sekian lama dari ngelek-ngelek, jaringan juga ngelek, laptop ngelek. Nah, di sini tadi kan yang kita uruskan master buku ya. Ini master bukunya, master siswa sama transaksi. Nah, sekarang kita untuk selanjutnya ini materinya nanti di modul 2 kayaknya. Tentang ini nggak tahu ya. Nanti modul 2-nya nanti pasti tugas video juga. Jadi nanti tunggu aja ya. Nah, sekarang kita logout ya. Nah, nanti akan ada message box kayak gini. Apakah Anda yakin ini keluar? Yes. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Jadi seperti itu pembuatannya. Yang paling susah sebenarnya adalah ini menurut saya pengalaman dari modul 1 ini. Yang pertama sih ngedit ini sih. Karena nggak kesangka kan, kalau orang itu kan biasanya jadi di sini kalau ganti kan orang nggak keduga kan kalau ganti type-nya itu di sini, kemudian kayak not responding. Nah, untung saja saya lihat tutorial di YouTube juga ada yang pakai caranya itu di Solution Explorer. Itu sudah sebuah solusi sih menurut saya dan keberuntungan saya seperti itu ya. Oke, terima kasih buat yang nonton. Maaf kalau telat tugasnya untuk dosen saya. Semoga bisa dimaklumi karena kendala sakit juga kendala lainnya kayak jaringan, kemudian laptop kendala juga mau dimaklumi ya. Karena saya juga niat sebenarnya mengerjakan tepat waktu, tapi karena ada kendala ya seperti ini, saya nggak bisa memaksakan juga. Oke, terima kasih buat nonton. Mohon maaf kalau banyak ngomongnya juga, dan juga mohon maaf jika ada kendala dan sebagainya. Jika ada kesalahan mohon diralat, di komen juga bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.